Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mu'alaf yang tidak pandai berdusta. Saudara, kalau perpindahan agama atau perpindahan keyakinan bagi seseorang itu tidak masalah, karena itu hak asasi seseorang untuk memilih dia mau mengikuti agama atau keyakinan apa. Itu hak seseorang. Tetapi yang jadi persoalan adalah kesaksian atau cerita yang disampaikan itu adalah sebuah kedustaan. Maka hal itu penting untuk dikritisi, penting untuk diluruskan. Nah, oleh karena itu saudaraku, kali ini kita akan membahas hal itu. Namun jauh sebelum kita membahasnya, kita akan menyaksikan cuplikan sebuah video dari seorang mualaf yang namanya Debbie Tania atau Nur Afifah, yang memberikan kesaksian sebagai berikut. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil. Sejak umur saya masih menginjak usia SD, sekolah dasar. Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja, dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas Muslim. Di sana saya mulai tertarik, apa sih itu Islam, begitu. Di sana saya semakin tertarik mempelajari, membaca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya. Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya. Dan saya bertanya-tanya mengapa begitu. Karena usia saya masih dini, saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu. Begitu. Nah, saudara, sebagaimana saya katakan tadi bahwa keputusan seseorang untuk menganut sebuah keyakinan atau sebuah kepercayaan atau sebuah agama adalah hak asasi seseorang yang kita tidak boleh mengintervensi. Tetapi kalau keputusan itu dilandasi dengan sebuah skenario untuk berdusta, berbohong, maka inilah yang perlu untuk diluruskan. Dari pemaparan daripada si Afifah ini, nampak sekali kebohongan dia. Dia katakan bahwa awalnya dia tertarik dengan Islam itu sejak dini, di mana usia saat dia hendak masuk SD. Berarti usianya itu seputar 7 tahun ke bawah. Usia kanak-kanak, ya. Nah, disinilah nampak kebohongan dia. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil. Sejak umur saya masih menginjak usia SD, sekolah dasar. Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. Dari ungkapan dia tadi bahwa dia awalnya tertarik dengan Islam sejak usia dini. Nah, hal ini kontradiktif dengan ungkapan dia yang lain, bahwa dia dibesarkan di dalam lingkungan gereja. Dia ada di lingkungan gereja yang tidak ada Islam. Kan begitu? Nah,
Dan dia katakan bahwa dia tidak bergaul dengan orang lain. Nah, dari mana usia 7 tahun ke bawah itu tertarik dengan Islam, sedangkan dia tidak pernah berinteraksi dengan orang Islam? Kan ini sesuatu yang janggal, sesuatu yang nggak masuk di akal, iya kan? Seseorang itu tertarik kalau dia berinteraksi terus-menerus dengan lingkungannya yang notabene percaya atau punya keyakinan Islam. Nah, dia ini justru sebaliknya interaktifnya dengan orang-orang Kristen terus. Dari keluarganya maupun orang Kristen yang ada di sekitarnya. Lalu dari mana dia tertarik dengan Islam? Gitu. Nah, selanjutnya baru dia katakan bahwa dia mulai tertarik dengan Islam ketika dia sekolah. Dan di sekolahnya itu mayoritas Islam. Nah, ungkapan ini sangat kontradiktif karena dia katakan tadi di lingkungan dia, di lingkungan gereja dan sekitarnya itu tidak ada orang Islam. Sekarang dia katakan bahwa dia sekolah di sekolah yang mayoritas Islam. Nah, usia SD umumnya itu anak tidak pernah jauh dari lingkungannya. Kecuali SMP, SMA. Tapi kalau lingkungan SD itu biasanya ada di seputaran lingkungannya. Nah, ini berarti di sini kan ada orang Islam. Tapi dia katakan bahwa dia tidak pernah berinteraksi dengan orang yang beragama lain. Lalu dari mana dia bisa tertarik? Gitu loh. Sama dengan Anda jatuh cinta dengan seseorang yang tidak pernah Anda bertemu, tidak pernah Anda lihat, tidak pernah Anda interaktif, lalu Anda jatuh cinta. Kan begitu. Jadi nampak sekali kebohongan daripada si Nur Afifah ini, karena ini kayaknya skenario yang dilakukan oleh penuntunya, yaitu Ustadz Nababan. Karena mungkin ya cari kesaksian nggak ada, ya udah buat skenario sendiri, kan begitu. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja, dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Saudara, di awal tadi si Nur Afifah ini mengatakan bahwa dia tertarik dengan Islam sejak kecil. Sejak kecil, ya, sebelum dia masuk sekolah. Tetapi ini kontras dengan ungkapan dia bahwa setelah dia masuk sekolah, di lingkungannya itu mayoritas Muslim. Disitulah dia tertarik dengan Islam. Jadi perhatikan narasinya. Di awal dia katakan bahwa dia tertarik dengan Islam sejak kecil sebelum masuk sekolah. Walaupun di lingkungan dia itu tidak ada Islam, yang ada cuma Kristen saja. Sekarang dia katakan bahwa setelah dia masuk sekolah, mayoritas lingkungan sekolahnya itu Islam. Sehingga itu membuat dia tertarik dengan Islam. Jadi nampak sekali kebohongan dari si Nur Afifah ini, bahwa dia berbohong. Dia tertarik dengan Islam. Kenapa harus berbohong untuk sesuatu yang tidak benar gitu? Jadi Nur Afifah tidak usah mengarang-arang cerita. Itulah. Tidak usah mengarang kebohongan untuk membohongi orang lain yang tidak tahu apa-apa.
bagaimana kamu tertarik dengan Islam padahal kamu tidak pernah berinteraksi dan bergaul dengan orang Islam? Lalu dari mana kamu tertarik gitu? Lalu sekarang kamu mengatakan bahwa setelah kamu masuk sekolah, ada di tengah orang Islam, baru kamu tertarik dengan Islam. Ini kan sebuah ungkapan yang kontras. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas Muslim. Di sana saya mulai tertarik, apa sih itu Islam? Begitu. Nah, saudaraku, si Nur Afifah ini mengatakan setelah dia masuk sekolah itu, di sana dia semakin tertarik dengan Islam dan dia belajar, dia membaca Al-Quran walaupun itu terjemahan, dan dia melihat ada persamaan dengan Alkitab. Coba perhatikan di sini. Dia katakan dia membaca dan mempelajari. Logikanya, seorang anak yang usianya 7 tahun, 6 tahun, katakanlah sampai 10 tahun lah ya. Nah, apakah seseorang setelah masuk SD itu, dia sudah pandai dan lancar membaca? Itu pertama. Yang kedua, usia seperti ini adalah usia yang main dan tidak tertarik dengan membaca. Apalagi kalau melihat dari usia Nur Afifah ini adalah anak milenial yang lahir di tengah-tengah era digital, yang mana tiap hari main gadget, hanya berhadapan dengan handphone, nonton video, dan lain sebagainya, ketimbang membaca. Usia ini adalah usia bermain, usia yang tidak tertarik dengan bacaan. Apalagi dia mengatakan dia membaca Al-Quran dan membandingkan. Ini kan cacat logika. Anak yang baru masuk sekolah, usia kanak-kanak, tetapi hobinya membaca dan membandingkan agama gitu loh. Ini kan usia anak yang kuliah, baru membandingkan, membuat studi banding gitu loh. Mana ada anak SD usia 7 sampai 9 tahun, 10 tahun itu mengadakan perbandingan agama. Jadi nampak sekali kebohongan yang diciptakan untuk membodohi orang lain. Apa nggak ada cerita lain sehingga membuat cerita yang hanya orang-orang yang tidak berpengetahuan saja yang bisa percaya dengan skenario kebohongan yang sedang kamu ciptakan, Nur Afifah, dengan gurumu yaitu Ustadz Bernard Nababan. Apa ini tulisan skenario dari Ustadz Nababan untuk kamu narasikan? Untuk tujuan apa? Coba kamu pikirkan. Usia 6 sampai dengan usia 10 tahun itu usia anak-anak yang tiap hari itu main maunya gadget gitu. Itu realita yang ada. Bagaimana kamu bisa membaca kitab dua agama, kemudian kamu membuat perbandingan? Memangnya kamu ini lagi studi teologi ya, atau apa? Ini usia SD, baru masuk sekolah. Kok bisa kamu berpikir untuk studi banding agama gitu? Jadi kalau berbohong itu pandai-pandai belajar skenario kebohongan dulu gitu. Apa perlu ada sekolah khusus takia gitu ya? Aduh. Di sana saya semakin tertarik mempelajari
membaca-baca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya. Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya. Dan saya bertanya mengapa begitu. Jadi di sini jelas bahwa Nur Afifah ini mengarang cerita dengan kebohongan yang ada di dalamnya untuk keperluan konten belaka. Hal ini nampak sekali dari penuturannya sendiri. Jadi dia membongkar siapa dirinya. Nur Afifah hanya melaksanakan skenario yang sudah dipersiapkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya orang Kristen, hal ini telah dikatakan oleh Alkitab. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, Alkitab katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi bagi saudara orang Kristen, jangan percaya dengan cerita atau kesaksian seseorang yang dikemas begitu menarik, tetapi tujuannya adalah menipu, karena itu bukan dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 44 dan 45, Tuhan Yesus katakan begini, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi Afifah ini mengeluarkan apa yang ada di hatinya, keluar dari skenario yang sudah dibuat. Dia berbohong karena memang itu dari hatinya, ya, sehingga orang mudah untuk membacanya. Itulah sebabnya di dalam kitab Amsal Salomo pasal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi di dalam banyak bicara itulah melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga ketahuan kebohongannya. Jadi tidak bisa menyembunyikan, karena dari buah, yaitu kebohongan, itulah nampak siapa sebenarnya orang tersebut. Bagi saudara-saudara muslim, jangan mau ditipu oleh sebuah skenario kebohongan seseorang yang hanya untuk kepentingan konten. Nah, bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, silahkan untuk like, subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan share kepada teman-teman saudara agar mereka juga bisa mengetahui kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Komen di kolom komentar, saya akan siap untuk menjawab Anda. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.